Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Mohon maaf nih Pak ya, saya mengganggu waktunya sebentar. Boleh. Ini kebetulan ada tugas kami dari program Guru Penggerak, yaitu bagaimana mewawancarai kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah pastinya terkait peran dan tugasnya dalam mengambil keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan, apakah selama Bapak memimpin di sekolah ada terjadi kasus-kasus yang menyangkut dilema etika atau kedudukan moral? Bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa kasus ini termasuk dilema etika atau termasuk kedudukan moral? Secara definisi, dilema etika itu artinya sebuah pilihan yang saling atau dari satu sisi keduanya menguntungkan. Sedangkan kalau rujukan moral itu sebaliknya, sebuah keputusan yang satunya baik dan tapi di sisi lain sebenarnya itu merugikan. Kalau misalnya ada keputusan yang sifatnya negatif, Bapak tetap bersandar pada peraturan yang Betul seperti itu. Luar biasa. Baik, untuk yang dilema etika Pak ya. Ini kan adanya dua kepentingan yang sama-sama urgent yang harus kita putuskan. Nah, kira-kira langkah-langkah seperti apa yang Pak Herudin ambil ketika menghadapi kasus seperti ini? Untuk memutuskan sebuah keputusan yang diambil karena yang sama-sama menguntungkan, maka kan kita lihat dulu mana yang paling urgent. Rapat peringatan Maulid Nabi. Sementara pada saat yang sama tanggal 20 Oktober itu ternyata ada KKG ya, bersamaan bersamaan. Nah, pada saat itu tentu saja pilihan yang terbaik itu saya tidak putuskan secara sendiri. Saya mengajak teman-teman guru itu kira-kira mana yang harus kita dahulukan. Biasa Pak ya, jadi dalam mengatasi masalah seperti ini kebijakan yang Pak Herudin ambil itu dengan melibatkan orang lain, yaitu luar biasa sekali Pak. Jadi dalam mengambil keputusan kira-kira hal-hal efektif yang menurut Pak Herudin itu harus dilakukan seperti apa? Selain efektif kan faktor efisiensi. Nah, saya melihat bahwa keputusan-keputusan yang Pak Herudin ambil ini tentu saja bersandar pada kebijakan-kebijakan dengan melakukan musyawarah pendekatan kepada bawahan kita ya. Nah, kira-kira dalam mengambil keputusan ini hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang pernah Pak Herudin alami itu apa saja Pak? Saya ini punya bawahan ada sekitar 14 orang. Tentu saja isi kepala mereka itu tidak sama. Ada beda-beda Pak ya. Intinya bahwa argumen dari teman-teman itu berbeda-beda, maka tentu saja kita ambil yang paling terbanyak dan terbaik seperti itu. Luar biasa Pak ya. Jadi saya bisa menangkap atau menyimpulkan dari penjelasan Pak Herudin bahwa dalam menyikapi hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan yang bijak, Pak Herudin itu mempertimbangkan banyak hal, termasuk bagaimana bersikap sportif, kemudian bagaimana menghadapi semua argumen atau pendapat-pendapat dari teman-teman yang berbeda. Untuk selanjutnya dalam mengambil keputusan, Pak Herudin mempertimbangkan kepentingan orang. Luar biasa sekali Pak Herudin. Baiklah, dalam mengambil sebuah keputusan itu apakah Pak Herudin langsung menyelesaikan pada saat itu juga atau membuat perencanaan dengan nanti kita akan melakukan musyawarah atau apa dan sebagainya? Bagaimana cara penyelesaiannya itu tentu saja berbeda-beda, tergantung apa masalahnya. Masalah tidak bisa kita selesaikan hanya dengan melihat masalah itu secara sepintas, tetapi harus dikaji. Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melihat seperti apa sih masalah itu, apakah bisa diselesaikan pada saat itu juga atau memerlukan perencanaan yang baik. Nah, dari semua pengalaman-pengalaman yang Pak Herudin telah paparkan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Pak Herudin dapatkan dari pengalaman-pengalaman tersebut untuk Pak Herudin jadikan semacam pembelajaran untuk kasus-kasus yang akan datang berikutnya? Ada dua muatan. Yang pertama pasti tentu saja adalah tantangan. Nah, kemudian dari beberapa kasus yang tadi yang kita baru bahas seperti itu, sebenarnya itu adalah modal besar untuk kita jadikan sebagai rujukan atau pegangan dalam menghadapi nanti persoalan-persoalan yang timbul di depannya. Luar biasa Pak.
Sebenarnya semoga apa yang sudah Pak Herudin paparkan dengan sangat-sangat lengkap sekali bisa menjadi pembelajaran buat saya pribadi, untuk saya dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan diri saya bagaimana dalam menerapkan kepemimpinan baik di dalam pembelajaran maupun kepemimpinan di sekolah. Baik, terima kasih Pak Herudin atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Ini Bu, karena menyangkut tugas kami di program guru penggerak, yaitu mewawancarai kepala sekolah menyangkut peran dan tugas kepala sekolah selama ini sebagai pemimpin di sekolah, mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut kemajuan sekolah yang pernah mengalami kasus yang menyangkut dilema etika dan bujukan moral. Pernah kami alami di salah satu murid kami ada di kelas, kalau seandainya bisa dikatakan dia kelas 5, mulai ke kelas 6. Tapi ini anak ini sudah berapa kali tidak turun sekolah. Berarti kasus ini termasuk dilema etika Bu ya. Nah, untuk yang bujukan moralnya Bu, apakah pernah ada kejadian Yang masalah-masalah dana? Iya, betul. Dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut bujukan moral, Ibu bersandar pada peraturan yang ada. Baik, luar biasa. Nah, untuk kasus dilema etika ini kan ada dua kepentingan yang sama-sama penting. Kira-kira nilai-nilai kebajikan seperti apa yang Ibu jadikan acuan untuk mengambil keputusan? Itu saya tetap mempertahankan murid saya yang mau putus sekolah. Iya, betul. Tetapi saya tetap berharap dan tetap saya beri semangat. Nilai kebajikan yang Ibu jadikan dasar yaitu bagaimana supaya anak ini tidak putus sekolah ya. Berarti memperjuangkan hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan. Luar biasa Bu ya. Nah, langkah-langkah seperti apa biasa yang Ibu lakukan selama ini? Pertama, saya mendekati. Iya, pendekatan ya. Pendekatan kepada anak ini. Kira-kira hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan itu seperti apa, yang maksudnya yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang efektif. Selanjutnya tentu saja dalam mengambil keputusan ini Bu Marti kadang-kala mengalami hambatan atau tantangan ya. Kira-kira hambatan-hambatan yang biasa terjadi dalam Ibu mengambil keputusan itu seperti apa? Hambatannya itu banyak. Iya. Kadang di antara kita guru-guru di sini ada yang kurang mengerti. Iya. Dan ada yang sudah mengerti. Yang Ibu dapatnya itu biasanya dari perbedaan pendapat dari guru-guru ya. Betul sekali. Nah, yang Ibu lakukan adalah memberikan pengertian ya. Baik Bu, dalam menyelesaikan suatu kasus, Ibu mengambil keputusan yang bijak ya. Nah, kira-kira apakah Ibu mengambil keputusan secara langsung di tempat atau Ibu membuat rencana? Saya mengambil waktu. Nah, kira-kira apakah Ibu mengambil keputusan secara langsung di tempat atau Ibu membuat rencana? Saya mengambil waktu. Oh, mengambil waktu. Saya tidak langsung untuk hari itu saya memutuskan, tidak. Pembelajaran apa yang Ibu bisa ambil dari pengalaman? Ya, pengalaman yang saya ambil yaitu bisa mengatasi semua persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang ada di sekolah. Mungkin Bu, itu hal-hal yang ingin saya tanyakan. Apa yang sudah Ibu sampaikan akan saya jadikan pembelajaran untuk diri saya ke depannya. Bagaimana supaya bisa saya mencontoh seperti apa yang telah Ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan menyangkut dilema etika maupun bujukan moral sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin di sekolah. Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Pada hari ini kebetulan saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan peran dan tugasnya selama ini di sekolah yang dipimpin. Bagaimana kepala sekolah tersebut dalam menjalankan tugasnya pasti pernah mengambil sebuah keputusan yang penting Pak ya. Saya tanyakan Pak, selama ini Bapak dalam mengambil suatu keputusan dari kasus yang Bapak hadapi itu, apakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang termasuk bujukan moral? Jadi dalam
dilema kita ini namanya misalnya kita sudah menentukan mengundang ya mengundang untuk melaksanakan rapat wali murid tentang kenaikan kelas ya begitu kenaikan kelas. Nah, kita sudah menentukan harinya, kemudian mendadak tiba-tiba ada misalnya panggilan ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini selain dengan meminta bantuan dari guru atau bawahan Bapak? Jadi ada kerjasamanya antara orang tua dengan sekolah. Jadi langkah-langkah prosedur yang Bapak ambil itu yaitu dengan berkomunikasi dengan orang tua murid seperti itu Pak. Selanjutnya, apakah selama dalam mengambil keputusan di situasi dilema etika ini Bapak pernah menghadapi tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan Pak? Ada, kadang kalau kita maklum orang tua kita kan orang tua siswa itu latar belakangnya macam-macam. Iya, betul. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak. Mencari jalan tengahnya. Jadi, seperti itu. ya mencari. Selanjutnya, apakah dalam mengambil keputusan itu Pak Giman langsung menyelesaikan di tempat atau Pak Giman membuat rancangan-rancangan dulu lakukan? Nah, gini tentu kita kan politik semua kita libatkan mengambil keputusan bersama. Menyelesaikan suatu kasus Pak Giman itu melibatkan semua pihak ya. Artinya keputusan tidak Pak Giman langsung ambil sendiri, tentu saja membutuhkan jadwal atau perencanaan Pak. Baik Pak, luar biasa. Selanjutnya di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, faktor-faktor mempermudah Pak Giman dalam pengambilan kasus-kasus itu seperti apa? Jadi tidak luput itu dari kerjasamanya untuk dalam instansi itu, terutama guru dan komite. Jadi kuncinya di situ. Oh seperti itu Pak. Berarti kolaborasi Pak. Dari semua yang telah Pak Giman sampaikan. Kerjasama antara dewan guru dan komite ini kita merasa tidak berat di dalam Luar biasa Pak, saya sangat berterima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya, bagaimana saya menggali pengalaman, menjadikan pembelajaran buat diri saya ke depannya, bagaimana sih menjadi seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.